Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita telah diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama di kelas ini hari ini. Mari kita berdoa bersama. Ayah Selvina mimpin doa. Bismillah. Ya, terima kasih anak-anak. Baik, untuk menambah semangat kita, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama. Mari kita berdiri semuanya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, dekat, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, negara kita. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran, hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Sekarang coba kalian cek alat tulisnya sudah disiapkan semua? Sudah komplit semua? Pensil, penghapus? Sudah? Baik, kalau sudah, kalian harus tetap disiplin ya. Berangkat tepat waktu, ya. Mengerjakan tugas juga tepat waktu. Semua alat tulis juga harus dipersiapkan dengan baik. Supaya apa? Supaya kalian bisa meraih cita-cita. Kalau kalian semangat, kalian disiplin, maka kalian akan mudah dalam meraih cita-cita. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini, melalui pengamatan gambar, siswa mampu menemukan berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika bermain di rumah teman dengan tepat. Kemudian melalui diskusi, siswa mampu mengumpulkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Kemudian melalui diskusi, siswa mampu membuat peta pikiran tentang benda berdasarkan wujudnya di lingkungan rumah dengan tepat. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui antara lain membaca dan memperagakan teks percakapan, berdiskusi bersama teman dan menyelesaikan LKPD, mempresentasikan hasil diskusi, mengerjakan soal evaluasi secara individu. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajarannya. Baik, selanjutnya kita akan belajar. Di sini Bu Dewi sudah tuliskan, ceritakan salah satu kegiatanmu ketika bermain di rumah teman. Coba, ada yang mau menceritakan salah satu kegiatan ketika bermain di rumah teman? Ya, siapa? Ya? Ada yang mau bercerita kamu melakukan apa saja ketika bermain di rumah teman? Ya,
Coba Tiara. Ayo. Damar coba. Dania? Iya, oke. Apa yang Dania lakukan ketika bermain di rumah teman? Bermain di rumah Lila, bermain masak-masak. Oke. Dania bermain di rumahnya Lila. Dania bermain masak-masakan. Sekarang Bu Dewi mau tanya sama Dania. Ya. Ketika Dania datang ke rumahnya Lila, bagaimana yang kamu lakukan? Mengetuk pintu. Mengetuk pintu ya. Kemudian Mengucapkan salam. mengucapkan salam. Ada lagi? Yang lain? Adakah yang lain? Apa? Memanggil teman. Ya, terima kasih Dania, terima kasih Raihan. Baik. Kalian ketika datang ke rumah orang, ketika datang ke rumah teman, kalian mengetuk pintu. Kemudian selain mengetuk pintu tadi apa? Mengucapkan salam. Kemudian ada yang memanggil teman. Baik. Tadi nggih, kita akan belajar tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman. Makanya tadi Bu Dewi tanya, apa yang kamu lakukan di rumah ketika kamu bertamu di rumah teman. Nah, kita akan belajar subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran yang ke-5. Baik, coba di sini ada sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ya. Apa saja yang kamu lakukan ketika bermain? Tadi Dania bermain masak-masakan. Ada yang lain? Bermain bola. Ada lagi yang lain? Sepeda, boneka. Iya. Di manakah kamu bermain? Kamu bermain di mana? Apakah kamu bermain di halaman? Apakah kamu bermain di kamar? Apakah kamu bermain di tempat bermain di halaman rumah atau di teras rumah? Di teras, di taman, di halaman rumah. Ada lagi masak-masakan di mana Mbak Dania tadi? Di depan rumah. Baik. Tadi Bu Dewi sudah bertanya kepada Mbak Dania, bagaimana cara bertamu ke rumah teman, ya? Tadi sudah dijawab sama Mbak Dania. Bertamunya Mbak Dania datang ke rumah teman dengan mengetuk pintu terlebih dahulu. Kemudian setelah mengetuk pintu Mbak Dania apa? Mengucap salam, ya. Ada lagi Mas Raihan datang ke rumah teman dengan cara memanggil nama teman. Nah, sekarang kita lihat, kita pelajari bagaimanakah cara kita bermain dan bertamu di rumah teman. Ya, di sini Bu Dewi sudah sediakan percakapan. Silahkan 3 orang anak maju ke depan untuk membacakan dan memperagakan percakapan di bawah ini. Coba yuk maju. Siapa yang mau maju? Tunjuk jari. Ya, tunjuk jari. Ya, Mas Raihan, 1, 2 lagi. Ya, ayo di sini. Ayo. Siapa? Ya. Ya Mbak Tiara, ya. 1 lagi. Damar, oke, ya. Silakan sini. Nanti mic-nya gantian ya. Siapa dulu? Benny. Siapa yang jadi Benny? Siapa yang jadi ibu? Damar ya. Salah. Yang jadi ibu Tiara, yang jadi Udin Damar. Oke, yuk dibaca. Yang lain diperhatikan ya. Sore Bu. Ibu, selamat sore juga Benny, silahkan masuk. Terima kasih Bu. Udinnya ada Bu? Ibu, ada. Udin sedang bersiap-siap. Udin akan sudah siap. Ayo kita berangkat sekarang. Baiklah, ayo.
Ibu, Benny tidak minum dulu. Tidak, Bu. Terima kasih. Itu mungkin sudah menunggu kami. Benny dan Udin kami berangkat dulu, Bu. Ibu, hati-hati di jalan ya, Nak. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Hei, tadi di sini sudah teman kalian peragakan cara bertamu atau bermain di rumah teman, ya. Di sini ada mengetuk pintu. Jadi, sebelum kalian bermain, ketika bertamu di rumah teman seharusnya mengetuk pintu. Kemudian di sini mengucapkan salam, ya. Nah, itulah percakapan yang sudah diperagakan oleh teman. Nah, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan ini? Bagaimana pendapat kalian? Percakapan tadi, sikap Benny bagaimana? Baik. Iya, sikap Benny baik. Ada lagi yang lain? Benny bersikap sopan. Ketika bertamu dia bersikap sopan dan juga baik. Oke, apa yang dilakukan Benny saat datang ke rumah Udin tadi? Mengetuk pintu dan mengucapkan salam, ya. Bagaimana Benny dan Udin ketika akan pergi dari rumah? Benny dan Udin kalau mau pergi tadi bagaimana, mengucapkan apa sama ibunya tadi? Salam, meminta izin untuk pergi ke rumah Edo. Baik. Nah, aturan di rumah teman, ya. Tadi percakapan tadi berisi tentang aturan di rumah teman. Aturan itu dibagi menjadi dua, ya. Aturan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, aturan yang boleh dilakukan dan aturan yang tidak boleh dilakukan, ya. Aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan kira-kira apa saja, ya? Di sini Bu Dewi sediakan gambar. Ada 6 buah gambar. Ada membiarkan mainan berantakan ketika kamu bermain di rumah teman. Ada mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika kamu datang ke rumah teman. Ada bermain hingga larut malam. Ada membuang sampah di tempatnya. Ada meminta izin saat menggunakan barang. Ada juga masuk ke kamar kamar pribadi tanpa izin. Dari semua gambar ini, silakan kamu kerjakan tugas di LKPD yang pertama, ya. Tugas LKPD yang pertama, silakan kamu tempelkan gambar. Di sini sudah Bu Dewi sediakan gambar. Kamu tempelkan gambar-gambar ini ke dalam tabel, ya, ke dalam tabel mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kalian temukan pada gambar-gambar ini kegiatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah teman. Nanti kelompoknya Bu Dewi buat yang sebelah sini dan belakang Aliano jadi kelompok 1, kemudian yang sebelah sana dan 2 ini Fahri dan Selvina jadi kelompok 2. Kelompok 1 silahkan mengerjakan di LKPD sebelah kiri. Kelompok 2 silahkan kerjakan di LKPD yang ada di depan sana. Sudah Bu Dewi siapkan. Paham? Oke. Ini Bu Dewi bagi gambarnya. Silahkan nanti kalian satu persatu untuk menempelkan gambar tersebut. Di sini ada berapa gambar? 6 gambar. Ya. Silakan. Kalian tempelkan. Boleh langsung dikerjakan.
Yo. Kamu kemana, Mbak? Oh, iya ya. Yo, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 ditunggu. Sudah selesai semua? Baik. Coba Bu Dewi minta salah satu dari perwakilan kelompok 1 atau 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Raihan, dibaca hasil diskusi dari kegiatan yang pertama, LKPD yang pertama, dibaca. Kelompok 2 diperhatikan, ya, diperhatikan. Boleh dilakukan di rumah teman. Yang boleh dilakukan di rumah teman. Menggunakan barang, membuang sampah di tempatnya, mengetuk pintu dan mengucapkan salam, masuk ke kamar pribadi tanpa izin, membiarkan mainan berantakan, bermain hingga larut malam. Ya, itu yang apa? Yang tidak boleh. Yang tidak boleh tadi ada membiarkan mainan berantakan, bermain hingga larut malam, masuk ke kamar mandi tanpa izin. Kira-kira dari jawaban kelompok 1 adakah yang berbeda di kelompok 2? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda tidak dari jawabannya? Tidak? Oke, berarti sama ya. Baik. Jadi perilaku yang boleh dilakukan ketika di rumah teman, ya, betul tadi yang dikerjakan kelompok 1 dan kelompok 2, bahwa yang pertama mengetuk pintu dan memberi salam ketika datang. Kemudian masuk rumah ketika sudah dipersilahkan. Meminta izin dahulu sebelum mengambil dan meminjam barang teman. Meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang pribadi teman. Apalagi merapikan mainan setelah digunakan. Apalagi ini? Mainan teman. Baik, ini adalah perilaku yang boleh dilakukan ketika berada di rumah teman. Sekarang perilaku yang tidak boleh dilakukan saat di rumah teman. Apa saja tadi jawabanmu? Masuk rumah, kemudian Mengambil atau meminjam barang tanpa izin, ketiga ruang pribadi teman tanpa izin, merusak mainan teman, tidak merapikan mainan setelah digunakan, bermain sampai larut malam, pulang tanpa izin. Jadi kalian sudah paham, sudah tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika di rumah teman? Ketika kamu bermain di rumah teman, sudah paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang wujud benda, ya. Wujud benda. Kemarin, pembelajaran kemarin kita sudah membahas wujud benda. Benda itu dibagi menjadi 3. Benda apa? 3. Benda apa? Cair. Kemudian? Kemudian? Baik. Benda itu dibagi menjadi 3.
ada benda cair, benda padat, dan juga benda gas. Nah, dari benda-benda ini semuanya memiliki kegunaan seperti halnya tadi kalian mengerjakan LKPD atau mengerjakan tugas Bu Guru menggunakan benda. Benda apa? Apalagi? Penghapus. Pensil itu gunanya buat apa? Menulis. Penghapus gunanya buat apa? Menghapus tulisan yang salah. Jadi semua benda itu punya kegunaan. Nah, sekarang Bu Dewi akan berikan kalian tugas untuk menemukan gambar benda yang di sini, kemudian mengelompokkan gambar-gambar yang ada di sini ke dalam benda cair, benda padat, dan juga benda gas. Ditempelkan di dalam LKPD yang sudah Bu Dewi sediakan, ya. Selain itu, setelah kalian menempel, kalian tulis kegunaan benda tersebut. Paham? Baik, kalau sudah paham, silahkan kelompok 1 taruh sana, Mbak. Ini kelompok 2. Silahkan. Yuk. Jangan lupa ditulis ya kegunaannya apa. Ya, ditempel. Ya, ditempel. Kalian temukan, kemudian kalian tempel. Kursi. Ini malah nanam meja. Ini meja. Rehan, juga ada siapa lagi sih namanya? Salah. Air untuk gini minyak minyak untuk mandi. Ya, ini masih ada. Ayo, masih ada. Selesaikan. Sudah? Oke. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 ya segera. Kalau sudah kelompok 2, lanjut untuk membuat peta pikiran. Membuat peta pikiran tentang wujud benda, ya. Kalian beri seperti ini, contohnya seperti ini. Kalian tambahi dengan contoh dari benda tersebut. Silahkan kalian kerjakan. LKPD selanjutnya yang membuat peta pikiran, bawa pewarna atau pensilnya. Ya. Ya, dikerjakan itu LKPD-nya. Ya. Sudah? Oke, sudah. Kelompok 1 sudah, ya kelompok 2. Sudah? Terima kasih. Baik. Sudah selesai mengerjakan LKPD, sekarang gantian. Kelompok tadi kelompok 1 yang sudah
maju ke depan. Sekarang gantian kelompok 2. Coba kelompok 2 kamu baca hasil diskusinya. Mbak Dani, ayo. LKPD kegiatan yang kedua. Kelompok 1 coba diperhatikan, sama atau tidak? Kegiatan 2. Benda meja untuk meletakkan buku, meja untuk meletakkan barang, kursi untuk duduk, batu untuk bahan bangunan, benda cair, minyak untuk menggoreng, cat untuk memasak, sirup untuk membuat minuman, air untuk mandi, benda es untuk memasak, oksigen untuk bernafas. Coba didengarkan kelompok 1, didengarkan. Papan untuk melindungi sinar matahari. Ya, selanjutnya. Buatlah pada pikiran tentang wujud benda dan contohnya dalam kotak di bawah ini. Benda gas, balon, tabung gas, oksigen, awan. Benda padat, batu, kursi, lemari, meja. Benda cair, kecap, sirup, minyak, air. Oke, coba. Tadi terima kasih kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusinya. Apakah ada perbedaan di kelompok 2? Tidak. Sama semua? Sama. Ya. Benda mempunyai 3 macam, 3 jenis. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Contoh-contohnya ada banyak dan memiliki kegunaan masing-masing. Contohnya tadi ada apa? Minyak. Gunanya untuk apa minyak? Menggoreng. Kemudian ada apa ini? Meja. Meja untuk apa tadi? Meletakkan barang. Ada sirup. Gunanya untuk apa? Ada oksigen. Tabung oksigen. Di sini ada tabung oksigen. Gunanya untuk apa? Bernafas, membantu pernafasan ya. Nah, di sini kamu sudah belajar membuat peta pikiran. Ada benda, benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda gas, dan benda cair. Benda padat, cair, dan gas memiliki contoh masing-masing ya. Coba kita lihat benda dan kegunaannya. Di sini Bu Dewi sudah tuliskan. Kursi digunakan untuk duduk. Meja digunakan untuk menaruh barang atau makanan dan minuman. Kemudian di sini ada batu, gunanya untuk membuat pondasi bangunan. Di sini lemari gunanya untuk menyimpan buku atau pakaian. Kemudian benda selanjutnya apa ya? Benda cair. Contoh dari benda cair ada air, minyak, sirup, dan kecap. Air digunakan untuk kemudian minyak untuk menggoreng, sirup untuk campuran air minum, kecap untuk campuran makanan. Baik. Selanjutnya ada benda gas. Contoh dari benda gas adalah udara di dalam balon, bukan balonnya ya, tapi udara di dalam balon. Kemudian isi tabung LPG, isi dari tabung oksigen. Kemudian juga ada awan. Udara di dalam balon digunakan sebagai pengisi balon supaya mengembang dan dapat dimainkan. Isi dari tabung LPG digunakan untuk bahan bakar. Isi dari tabung oksigen digunakan untuk bernafas. Isi dari awan melindungi dari panas matahari. Paham? Baik.
Nah, tadi kamu sudah belajar banyak hal ya. Ada apa saja? Benda gas, benda padat, benda cair. Kemudian selain itu, benda padat, benda cair, dan benda gas, kamu belajar apa lagi? Kamu belajar apa lagi? Pertama tadi, yang pertama belajar apa lagi? Aturan bermain di rumah teman. Iya, ada aturan di rumah teman. Aturan di rumah teman bagaimana? Bagaimana aturan ketika kamu di rumah teman? Masih ingat tadi? Apa? Mengetuk pintu, apalagi? Mengucapkan salam, apalagi? Manggil teman, ada lagi? Ketika sudah sore, apakah masih mau main aja? Meminta izin kalau pulang. Kemudian kalau sudah main, apakah pulang saja? Membereskan mainan. Itu aturan ketika kamu di rumah teman. Kemudian tadi kamu sudah belajar tentang benda gas, benda cair, benda padat, ya. Contoh-contohnya benda cair apa? Minyak, sirup, kecap, air, ya. Kemudian benda padat, kursi, ya. Benda gas contohnya? Oke, baik. Terima kasih. Sudah bisa semua? Sudah paham materi hari ini? Kalau sudah, Bu Dewi akan sediakan kamu soal. Silakan, soal itu kamu kerjakan sendiri-sendiri. Waktunya 10 menit. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absen. Ini dari nomor ini. Itu langsung masuk ke kamar ini kecepatan bermain. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. A. Edo langsung masuk ke kamar Benny ketika bermain. B. Berebut mainan dengan teman. C. Vina berpamitan sebelum pergi. D. Siti langsung mengambil jajan tanpa meminta izin dahulu. E. Lani mengetuk pintu dan memberi salam saat berkunjung. Dari pernyataan tersebut, perbuatan yang tidak boleh dilakukan di rumah teman adalah titik-titik. Kamu tulis A, B, C-nya. Yang mana yang tidak boleh dilakukan ketika di rumah teman? Iya. Tulis A, B, atau C. Mana? Dari A, B, C sampai E, mana yang tidak boleh dilakukan di rumah teman? Dah. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada 6 buah gambar. Berdasarkan gambar tersebut, yang termasuk perilaku yang boleh dilakukan di rumah teman adalah titik-titik. Kamu tulis gambarnya di situ di bawah gambar. Sudah ada A, B, C, kamu tuliskan A, B, C-nya. Dari gambar itu mana yang boleh dilakukan di rumah teman? Iya, ditulis A, B, C-nya saja. Ini juga sama.
Ini kan mana yang tidak boleh dilakukan. Kalau ini mana yang boleh dilakukan, kamu pilih, kamu temukan di situ. Sudah? Sudah semua? Oke. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar berikut, yang termasuk benda cair adalah titik-titik. Kamu tuliskan ABC-nya, yang mana yang termasuk benda cair? Tadi kan sudah belajar. Mana yang termasuk benda cair? Sudah Mbak, sini Mbak. Terima kasih. Sudah? Nomor 4. Petunjuknya, berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang kamu anggap benar. Nomor 4, perhatikan pernyataan berikut ini. A, volume atau isi selalu tetap. B, bentuk selalu tetap. Manakah yang merupakan kumpulan benda sesuai sifat benda di atas? Mbak diberi nama dulu, belum diberi nama. Nama. Diberi nama dulu. Yang sudah silakan bawa ke depan. Jangan lupa diberi nama ya. Nggih, nggih. Ya. Ya. Sini bawa ke depan. Ya, kalau sudah bawa ke depan. Sini. Baik, Bu Dewi sudah koreksi semuanya. Nah, selama kalian, Damar sudah belum? Belum? Oke, ditunggu. Ya, dari pembelajaran tadi, apakah pembelajarannya menyenangkan? Apakah kalian suka? Suka. Baik. Apakah kalian masih semangat? Masih? Baik, kalau masih, Bu Dewi sudah koreksi tadi beberapa jawaban teman. Ada beberapa yang masih di bawah KKM ya. Tadi KKM-nya itu 75, tetapi ada jawaban hasil dari pekerjaan teman yang mendapatkan nilai 40. Nanti Bu Dewi bagi ya. Bagi yang mendapatkan nilai di bawah KKM, silakan kalian
tunggu dulu ya di kelas. Bu Dewi akan memberikan pembelajaran ulang supaya kalian lebih paham. Kemudian bagi yang sudah sesuai KKM, kalian pelajari buku tema 2, pembelajaran yang ke-6 ya. Nggih, bagi yang sudah sesuai KKM, kalian pelajari buku tema 2, subtema berapa tadi? 2, pembelajaran yang ke-6. Paham? Oke, Bu Dewi bagi ya. Ya, kalian lihat nilainya. Ya, nanti kalian sudah tahu nggih? Nilai yang kamu peroleh, kamu bisa pulang ataupun tunggu di dalam kelas. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk, Raihan, pimpin doa. Ayo, udah berdoa dulu. Duduk, iya. Oh, udah duduk. Berdoa dulu, Mbak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian yang tinggal kelas. Yang masih di bawah KKM tinggal kelas sebentar dulu.